Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn dengan NIM 21650020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai computer security atau keamanan komputer. Keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Pertama, karena information based society, yaitu menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Kemudian, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan. Kemudian, kejahatan komputer semakin meningkat karena pertama, aplikasi bisnis berbasis TI atau IT dan jaringan komputer meningkat, seperti halnya online banking, e-commerce, electronic data interchange atau ADI. Kedua, desentralisasi server. Ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Keempat, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Keenam, semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan. Ketujuh, berhubungan dengan internet. Pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan taktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap penggunaan, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Kemudian, ancaman keamanan komputer secara umum. Pertama, manusia. Sesiapa saja yang berusaha atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang, tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi. Kemudian memasukkan program ilegal seperti virus, worm, atau molecule software. Dan ketiga, kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Kemudian hardware, tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem, dan segala macam bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Ketiga, software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, dan uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Keempat, alam. Merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian ancaman keamanan komputer secara khusus, seperti keamanan yang bersifat fisik, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya seperti denial of service, dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri seluruh saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Kemudian wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Dan synflood attacks, di mana sistem host yang dituju dibanjir dan permintaan sehingga terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem. Kemudian keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal, identifikasi user atau username dan password, profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Dan ketiga, keamanan dari data dan media secara teknik komunikasi atau communication, seperti enkripsi, firewall, dan VPN. Dan keamanan dalam operasi, adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Selanjutnya, security attacks model. Pertama,
interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contohnya, serangan adalah denial of service attacks. Kedua, interception. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Ketiga, modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah tamper atau aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Kemudian keempat, fabrication. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan hardware seperti aslinya dan atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Ilustrasi serangan keamanan komputer. Pada gambar ini terdapat hacker atau snipers berada di tengah-tengah dari sistem keamanan. Bisa saja hacker atau snipers ini masuk dalam data seorang pengguna atau perusahaan. Kemudian ilustrasi penggunaan firewall untuk keamanan komputer. Dalam video ini terdapat sebuah tembok yang disebut sebagai firewall yang berguna untuk memblok sebuah virus yang masuk ke sistem operasi sebuah user atau pengguna. 7 prinsip keamanan komputer. Pertama, menetapkan kebijakan atau polis keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kedua, pengakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. 4. Pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Kelima, kurang risiko ke tingkat yang dapat diterima. Keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Dan ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Kemudian kerangka kerja keamanan informasi atau ISO 27001. Kerangka kerja keamanan informasi atau ISO adalah standar internasional yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Information Security Management System atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko di keamanan informasi. Kemudian ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Pertama, inisiasi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melaksanakan ISMS. Kedua, perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ISMS. Ketiga, implementasi. Pada tahap ini, perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. Dan keempat, mengevaluasi. Pada tahap ini, perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan.
melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah diterapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu up to date. Sampai di sini materi yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.